Terima kasih Bu Sum yang sudah mengadres semua pertanyaan yang ditujukan ke Bu Sum. Selanjutnya Pak Prof. Mardiasmo, silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bu Fitri, terima kasih Bu Fitri, jadi dari provinsi mana? Banten. Ya, jadi selamat tadi ada masuk peringkat ketiga KPK, tapi pujian itu dekat dengan ujian juga, Bu. Kalau ujian, harus ada ujian, ini beda-beda tipis ini, Bu. Oleh karena itu saya sepakat, atau saya sebagai Kepala BPKP memang perlu ada pendampingan. Tadi ada Satgas BPKP penting, untuk inspektor untuk direview, kalau perlu ada probity audit, ya toh. Memang tidak bisa semua seperti Bu Anda, tidak semua harus dibebankan kepada internal auditor. Itu memang agak berat kalau seperti itu, karena ada 3 hal yang barangkali mestinya tanggung jawab bersama, komitmen bersama antara pimpinan dengan dewan atau manajemen dengan dewan komisaris, yaitu mengenai pertama corruption, ya, corruption ini ya, KKN ini. Yang kedua asset misappropriation. Dan yang ketiga yang sekarang banyak dijumpai dan ini harus betul-betul harus hati-hati adalah mengenai financial statement fraud. Final statement fraud ini yang barangkali kita semua menyadari bahwa sebagai third line of defense untuk preventif terhadap untuk misappropriation ataupun yang tadi irregularitas itu masih agak lemah ya. Ada top management overlay dan sebagainya itu. Ya, itu barangkali yang saya bisa masukkan karena tadi Bu Sum sudah banyak sekali terhadap Bu Fitri tadi. Yang kedua Mas Bambang Priyatna ini senior betul ini. Pak Bambang, ini juga mungkin barangkali kepada seluruh agen. Saya pernah di BPKP ya, itu kan ada deputi investigasi. Bisa nggak ya si Inspektorat Jenderal, termasuk di Kementerian Keuangan, mestinya sudah ada semacam, ya mungkin bukan deputi, tapi divisi atau bagian apa yang khusus investigasi. Ya, jadi untuk investigasi itu penting, karena ada fraud control plan di situ, ya kan, ada bisa melihat adanya irregularities, ada usaha preventif terhadap adanya fraud, itu penting, Pak. Nah itu saya kira kalau sudah terbangun sistem seperti itu, dan nanti juga kita bersama-sama dengan komitmen daripada pimpinan, termasuk top SPN dan Dewan Komisaris ya, termasuk DPR, DPRD-nya, itu bisa lebih bagus. Saya setuju tadi seperti ada program sirup misalnya, sirup. Ya, semua pengadaan itu harus masuk sirup dalam LKPP. Jadi tidak mungkin ada program ujuk-ujuk di luar sirup masuk. Ya, ini kan seperti itu kan akan bisa lebih gitu. Ya memang kalau integritas daripada Dewan Komisaris atau DPRD itu memang di luar beyond kita agent di top eksekutifnya, kan itu kan sebagai legislatifnya. Tapi barangkali suatu saat kita juga perlu ada semacam webinar seperti ini dengan teman-teman DPR, DPRD supaya saling bertukar pikiran, nanti bisa YPI bisa memberikan fasilitas, saya kira juga ada bagusnya. Kita mendengar juga dari kacamata beliau-beliau sebagai anggota legislatif, saya kira. Pak Yunius Simbolon, tadi kan memang betul seperti yang saya sampaikan di tahap perencanaan. Itu yang paling utama adalah tidak melihat bonds-nya, tapi needs-nya. Ya, semua needs ya. Nah, semua important, tapi yang urgent yang mana? Nah, ini prioritas ini penting. Nah, mestinya seperti yang dikatakan Bu Sum tadi, pada saat dia sudah masuk ke level 4, atau masuk top, dan juga masuk di ESDM juga ada, toh Pak, internal auditor charternya ada kan Pak? Mestinya kan biasanya kan yang jadikan kalau Menteri Keuangan itu kan tangan kanan, tangan kirinya, atau mata dan telinganya kan sekjen sama irjen. Jadi mestinya pada saat menentukan prioritas, needs-nya tadi, mestinya irjen diajak bicara. Jangan setelah selesai baru Bapak sebagai irjennya menerima, ya sudah, kalau sudah seperti itu gimana. Jadi kalau bayangan saya idealnya semakin tinggi posisi irjen dan semakin dalam tanda petik digunakan betul oleh para menterinya untuk mengawal program prioritasnya dari awal, itu saya kira lebih bagus. Sehingga kita minta supaya betul-betul yang paling top level lah gitu. Tapi kalau sudah terjadi itu sudah given, kita untuk menjustifikasi ya juga repot Pak. Jadi ini barangkali untuk tantangan kita dari asosiasi auditor Bu Su sebagai ketua asosiasi bagaimana bisa mengoptimalkan peran. Dan semakin tinggi, semakin bagus. Saya lihat kalau di daerah ya Bu Fitri kalau di provinsi kan inspektor masih di bawah sekda ya. Masih eselonnya masih bukan eselon
eselon berapa itu kalau di inspektorat wilayah itu berapa eselonnya? Tidak sama dengan eselon sekdanya kan? Mestinya kan secatar seperti kalau irjen sama sekjen, saya gitu kan, atau irtama sama apa namanya? Nah, jadi supaya ada kalau masih di bawah, ya bagaimana bisa memanfaatkan mereka itu yang tadi slide pertama saya kan bagaimana kondisi ideal para inspektorat jenderal atau APIP itu harus setinggi mungkin dan sestatistik mungkin dengan anggaran yang bagus dan dari SDM yang skill yang sangat tinggi dan seterusnya. Saya kira demikian Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mariasmo atas jawaban yang sangat jelas dan juga memberikan solusi. Selanjutnya saya akan pilih 3. Mohon peserta yang ingin bertanya itu ketik raise hand ya, ketik raise hand di partisipan itu kalau ingin bertanya. Saya sudah memilih 3 penanya berikutnya. Ini waktu juga sedang berkejaran, ini tinggal 10 menit lagi di kami. Ya, tinggal 10 menit lagi kira-kira 10 atau 12 menit lagi. Kita sudah memilih ada 3 penanya yang asal usulnya merupakan hajat hidup kita semua Bapak dan Ibu. Satu, apa itu, Pak? Ibu Emilia dari BNIS, BNI Sekuritas Pak. Ini sektor keuangan, kita semua butuh uang. Yang kedua Bapak Ray dari Ijen KKP. Nah, kita makan ikan, ya kan, puasa-puasa itu penting. Terakhir dari Pak Sumarto ya, Pak Sumarto dari Ijen KLHK. Nah, ini juga sumber daya kehutanan penting, Pak. Banyak buah, kayu, dan sebagainya. Untuk yang pertama, kita beri kesempatan Ibu Emilia untuk mengajukan pertanyaannya, Ibu. Kalau bisa, mohon maaf, hanya satu saja ditujukan kepada siapa. Karena waktu kita sudah mepet, ya, Bu. Ibu Emilia dari BENIS, silakan, Ibu. Moderator provokator juga nih. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Kebetulan pertanyaan saya banyak, tapi karena dibatasi oleh waktu, jadi saya cukup hanya ke Ibu Sumiati. Saya ingin bertanya, Bu Sumiati, saya dari BNI Sekuritas. Kebetulan posisi saya sebagai Head Compliance, Bu, di BNI Sekuritas. Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, saya ingin tahu, Bu, bagaimana sih caranya membangun budaya anti-fraud di Kementerian Keuangan? Apakah di Kementerian Keuangan saat ini memang telah memiliki sistem anti-fraud yang memadai ya Bu ya? Mungkin bisa di-share seperti apa sistem anti-fraud yang dimiliki oleh Dirjen Kementerian Keuangan. Demikian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Emilia atas pertanyaannya. Salam kenal. Selanjutnya, ini moderatornya ini betul-betul. Pak kan belum kenal Pak Prof, maaf. Ya, sekarang dengan Pak Ray dari Ijen KKP Pak, ini penting Pak, karena tiap hari Selasa atau Kamis kita beli ikan di halamannya Pak. Ada. Terima kasih. Ya, Pak, silakan Pak Ray. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat saja mungkin bisa ke Ibu Prof, bisa juga Pak Prof Mardiasmo terkait dengan peran Ijen Pak sebagai kalau bicara di 3 lines of defense sebenarnya APIP ada di third line Pak. Ya. Tapi seperti yang paparan Pak Prof Mardiasmo juga. Tapi pada kenyataannya Pak di saat ini kan di era saat ini justru peran Ijen itu justru ingin diposisikan di first line of defense. Artinya seperti tadi kata mungkin Ibu Prof mengatakan kita mendampingi mitra dalam setiap kegiatan. Tapi dalam prakteknya justru ujung-ujungnya kan Pak dan Ibu Prof, ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa tiap pelaksanaan kita ada inspektorat, ada inspektor. Dan dalam prakteknya tetap ada masalah dalam pelaksanaannya karena kita tidak bisa mendampingi terus. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Prof atau mungkin Pak Prof Mardiasmo, bagaimana mungkin kira-kira cara-cara kita untuk mengantisipasi adanya peran Ijen supaya kita tidak dijadikan bemper lah mungkin istilah kami Pak, sehingga kita benar-benar di posisi terakhir dan bukan di posisi pertama. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ray dari Ijen KKP. Selanjutnya Bapak Sumarto dari Ijen KLHK, Kehutanan Lingkungan Hidup ya, dan Ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Supaya adil, saya ada 2 pertanyaan Pak. Buat Bu Sumiati 1, Pak Mardiono 1. Boleh. Terus ke Bu
Sumiati. Saya punya data, Bu, kebetulan di saya di Direktur Wilayah 2, saya ada 94 satker, di mana hasil audit kita, resumnya itu 82% itu temannya internal pengawasan. Selanjutnya 12%-nya itu terkait dengan soal terkait dengan keekonomisan, keefisiensian, dan keefektifan. Dan hanya 6% yang terkait dengan peraturan, kepatuhan terhadap peraturan. Jadi mungkin dari Bu Sumiati ada resepnya, strategis apa yang ke depan yang harus kita tempuh. Yang kedua terkait dengan Pak Mas Diasto, saya terima kasih kemarin yang webinar kemarin saya dapat bukunya, Pak. Oh, bagus, masih. Luar biasa, bukunya luar biasa. Dibaca di depannya saja sudah sampai ke sum-sumnya sudah kita ketahui, Pak. Yang sekarang kaitannya dengan Pak Mesot, saat ini sebetulnya sebelum COVID ini, KLHK sudah merancang untuk e-audit, Pak. E-audit. Ya. Sudah siap-siap, kita memang ada kebutuhan untuk IT-nya, kebutuhan SDM-nya, kita siap-siap, kita belum mulai, itu ada audit. Sehingga, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah masuk ke 2 bulan ini, itu kaitannya dengan electronic audit sudah kita laksanakan untuk evaluasi BMN, sakit, untuk review, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin ada dari strategi di Bapak bagaimana supaya electronic audit ini bisa lebih berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini pertanyaan-pertanyaannya, Pak Bu Sum dan Pak Prof. Mardiasmo, pertanyaan-pertanyaannya sangat membumi dan sangat meminta solutif ini. Silakan yang pertama mungkin Bu Sum untuk menjawab. Dan silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi ini ada 3 penanya. Yang pertama adalah Bu Emilia dari BNI Sekuritas ya. Ya, beliau nangani masalah compliance. Di Kementerian Keuangan, Ibu, ini di dalam membangun integritas ini tidak dipisahkan dari agenda reformasi birokrasi yang secara kuat itu kita mulai dengan memperbaiki atau melakukan pembaharuan manajemen keuangan negara, yaitu dengan disusunnya paket undang-undang di bidang keuangan negara. Mungkin sekilas kalau kita bisa refleksi, bagaimana dulu kalau orang mengajukan permintaan anggaran atau mencairkan anggaran ke Kementerian Keuangan. Berbagai macam di sana permasalahan terjadi. Namun dengan melalui reform di bidang keuangan, kita buatkan peraturannya, kita tata lembaganya, kita tata bisnis prosesnya, kita perbaiki remunerasinya, kemudian sistemnya semakin banyak menggunakan IT, mengurangi tatap muka orang, kemudian juga menegakkan aturan apabila terjadi fraud, di situ benar-benar hukuman disiplin ditegakkan, maka alhamdulillah ya, ini bisa dilihat sekarang bagaimana di Ditjen Perbendaharaan memberikan pelayanan, walaupun sekarang work from home, orangnya nggak datang, tapi semua bisa diproses, uang untuk beli sembako, untuk segala gaji, segala macam ya, itu tetap bisa dicairkan dan dalam waktu yang sangat cepat, gitu ya. Jadi ini memang nggak terlepas dari reformasi birokrasi, kemudian dipertajam dengan transformasi kelembagaan. Nah, kemudian di Inspektorat Jenderal sendiri dalam rangka membangun masalah integritas ini, itu ada beberapa hal atau konsep yang diperkenalkan, yang diimplementasikan, mungkin bisa dilihat di slide halaman 11 tadi, yaitu bahwa kita terus di sini bersama-sama dengan lembaga terkait ya, itu melakukan internalisasi perilaku
anti korupsi. Ini terus menerus di berbagai kesempatan ya, terus kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan profiling ya, dan eksaminasi atas pegawai Kementerian Keuangan. Jadi setiap orang di sini yang mau melanjutkan pendidikan, yang mau promosi, mau mutasi, itu kita lacak ya, kita lakukan tracing di sini seperti apa orang tersebut ya, apakah berisiko tinggi atau bersih dan sebagainya. Ini merupakan suatu tool untuk memberikan clearance apakah yang bersangkutan itu bisa naik atau bisa sekolah lagi atau tidak gitu ya. Kemudian kita bangun untuk promosi mutasi itu dalam suatu talent management dari sisi SDM-nya ya. Di samping tadi proses bisnisnya juga kita beresin. Kemudian kita menerapkan sistem manajemen risiko. Saya kira di industri perbankan risk manajemennya sangat kuat karena memang diatur dengan Basel III ya. Sekarang Basel III ya Bu Emilia ya. Dengan Basel III-nya mau ya. keempat ya. Sudah mau keempat ya, nanti kita pergi ke Basel Pak. Ya. Ke Basel Pak untuk melihat ya. Jadi setuju. Seperti apa gitu ya, itu sangat ketat. Nah itu manajemen risiko itu dijalankan sampai dengan kami menyiapkan fraud risk skenario. Kemudian untuk membangun kepatuhan internal, maka kami di pemerintahan, di Kementerian Keuangan itu membangun 3 lines of defense ya. Nah ini memposisikan yang di first line itu adalah jajaran orang bisnis sana, karena di sana yang justru berhubungan langsung, itu yang harus kuat. Sehingga by system mereka dipaksa di situ untuk taat. Kemudian untuk memastikan bahwa di instansi atau di kantor itu pengendaliannya jalan, maka di sana ada unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal ya. Jadi compliance yang ada di situ. Jadi agak berbeda mungkin kalau di perbankan itu ya, kalau di perbankan itu ada 4 eyes principle dan sebagainya itu berjalan ya. Kalau di kami sih Ijen sama ini jalan aja gitu, kita review terus gitu ya dengan yang first line-nya gitu. Nah, kemudian unit kepatuhan internal itu di bawah pembinaan Inspektur Jenderal sebagai Ijen sebagai third line of defense. Bahkan saat ini untuk meyakinkan, kalau di kami kan kantornya 1079 tadi, memastikan bahwa orang-orang yang ada di unit kepatuhan internal karena mereka itu rekannya di sana, maka kami menyiapkan tim pembina UKI untuk setiap unit yang ada di Kementerian Keuangan, untuk pajak misalkan sampai di tingkat bawah, untuk memastikan bahwa mereka itu menjalankan fungsinya. Kan kita maklum, mereka itu kan mungkin kawan sekolah, mungkin kawan bekerja, dan sebagainya. Maka di sini ada koordinasi, ada pembinaan dari Inspektorat Jenderal. Jadi nggak mungkin Ijen itu ditaruh di first line tadi, Pak, siapa tadi? Ray. Pak Ray ya. Pak Ray, Bu. Pak Ray dari Kak. Orang kita cuma sedikit di sini, kantor kita tersebar di seluruh Indonesia ya. Sehingga kita tetap berada di third line, tapi kita terus tadi memastikan bahwa semua itu berjalan, sehingga Ijen itu, internal audit itu harus ini terus secara berkala itu mempelajari bisnis proses setiap kali ada perubahan dan sebagainya. Kita berada di dalam situ terus, sehingga nggak boleh lepas. Di sana ada peraturan baru, bisnis proses baru, aplikasi baru, orangnya diganti, maka ini terus kita memetakan itu sehingga kita terus bisa mengikuti perkembangan yang ada di sana gitu. Dan komunikasi kita dengan UKI ini harus bagus ya. Jadi chemistry-nya harus dapat, termasuk kompetensinya, pelatihannya itu ya diinventarisir aja, memastikan bahwa standar kompetensi mereka itu bagus gitu ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah survei untuk tadi persepsi integritas. Ini benar-benar di sini kita akan bisa menggali adanya
hal-hal yang di situ masih belum optimal. Nah, ini ditindaklanjuti secara serius dengan menggunakan suatu integrated framework yang harus dikembangkan sehingga pendekatannya itu tepat, sehingga bisa menggiring gitu ya ke kawan-kawan kita, karena nggak semua orang itu dari sananya katanya putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Nah, ini supaya semua yang abu-abu bisa digiring ke putih. Yang hitam kalau dipaksa dari sistem dengan sistem, ya harus bisa gitu. Kalau enggak, ya memang dia dunianya mungkin tidak di pelayanan, tidak di sektor publik, ya biar out aja dari sistem. Nah, ini juga harus disiapkan ya. Nah, ini antara lain beberapa hal kalau di kami sampai seperti LHKPN, pajak-pajak, dan sebagainya, itu di Ijen ada yang menangani secara langsung, sehingga kalau ada anomali dan sebagainya, ini bisa langsung bisa kita lihat. Kemudian kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti PPATK, kemudian Mahkamah Agung, KY, KPK, LPSK, ini juga sangat kita perlukan. Jadi terus-menerus kita berkolaborasi dengan mereka. Dan kami punya sistem informasi, yaitu whistleblowing system, WISE, ya. Itu sudah dibangun lama, dan ini bisa kita gunakan sebagai sarana ya untuk menampung berbagai macam pengaduan. Kemudian dari sisi kelembagaan di Ijen itu ada unit yang menangani ini, yaitu Inspektorat Bidang Investigasi, IBI. IBI ini sudah cukup lama, tahun berapa ya Pak Alex dibangun? Itu udah lama sekali, Bu. Tahun 2004. 2004, ya. 2004 kalau tidak salah ya. 2004, jadi sudah berusia 16 tahun ya. Ini sudah perjalanannya panjang, dan terus kita siapkan kompetensi orang-orangnya ya dengan sertifikasi berbagai macam supaya secara tim itu mempunyai kemampuan yang cukup untuk menangani ini. Nah, kemudian juga kalau ada fraud ini nggak ada ampun gitu, jadi ada penindakan. Nah, itu tadi clearance-nya, digital forensik, surveillance, investigasi, dan spot check, ini terus kita lakukan. Nah, inilah antara lain berbagai sarana yang kita miliki, yang kita gunakan untuk membangun masalah anti fraud ini. Tapi yang nggak kalah penting di sini adalah tone at the top. Kemudian pimpinan harus terus bicara, ya, untuk menyampaikan masalah perilaku yang berintegritas ini. Pimpinan itu menjadi role model bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Di dalam survei ini kelihatan, bahkan ini sampai kita analisis bagaimana hubungan antar level pimpinan ini, supaya juga nggak salah di dalam mengedres. Jadi yang di mana nih yang harus kita beresin, gitu. Itu kita lihat ya. Kemudian tadi masalah Pak Rey. Oh, yang Pak Sumarto. Pak Sumarto, Ibu. Iya, Pak Sumarto. Pak Sumarto ya. Nah, kalau di kami Pak, di dalam menjalankan audit, itu kami bangun, kelompokkan menjadi berbagai area untuk bisa memerankan tugas Ijen tadi dengan baik. Yaitu untuk area-area, karena kami menggunakan risk-based approach, kalau memang di situ ada area yang risikonya tinggi, padahal kontribusinya terhadap organisasi ini adalah sangat signifikan, sangat besar, maka area ini benar-benar kita kaji bersama dengan klien pengawasan kita untuk benar-benar di sini kita cermati, melihat secara dalam, secara menyeluruh, untuk benar-benar bisa mengidentifikasi area apa yang masih kurang dan apa yang kita bisa perbaiki bersama. Nah, itu dituangkan di dalam suatu area pengawasan utama. Kita masukkan di dalam PKPT. Jadi kita nggak mentargetkan prioritasnya, persentasenya, tapi kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, yaitu banyak sekali ya inisiatif-inisiatif baru, inisiatif strategis yang disiapkan oleh kementerian untuk hal-hal yang sangat besar. Nah, ini kita juga respon, kita siapkan di dalam PKPT, di dalam area pengawasan strategis.
Jadi misalkan bagaimana kita sekarang mau katanya ada delayering, bagaimana manajemen SDM-nya. Kemudian misalkan bagaimana di sini kita melakukan reformasi birokrasi, bagaimana di sini masalah enterprise arsitektur IT. Nah, seperti itu kita tuangkan di dalam area pengawasan strategis. Sedangkan untuk yang mandatori, ya kita masukkan di dalam area pengawasan mandatori. Kemudian ada lagi yaitu karena di Kementerian Keuangan itu sangat agile, ya Pak Prof ini memahami betul karena lama di Kementerian Keuangan. Apabila ada perubahan lingkungan global, misalkan baru ada kurs berubah saja, impact-nya udah seperti apa. Kemudian tingkat bunga berubah seperti apa dan sebagainya. Maka kami juga ada area untuk menangani audit terkait dengan current issues. Ini juga kita masukkan. Jadi tidak ada persentase-persentase demikian, tapi benar-benar merespon kebutuhan. Kita bangun alignment dengan program-program di Kementerian Keuangan. Saya kira terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang lengkap, terutama mengenai fraud prevention itu sudah satu buku sendiri itu Ibu. Kalau ini bisa jadi buku tersendiri bagaimana organisasi merancang fraud prevention ini, Bu. Pak Prof kerjain saya nih, saya dikasih gelar tadi Profesor Honoris Causa. Itu harus kalau Ibu Emilia ingin lebih dalam lagi harus datang ke tempat kita Ibu biar bisa lihat barangnya seperti apa, karena yang disampaikan oleh Bu Sum itu memang sesuatu yang sudah nyata, bukan cita-cita. Untuk selanjutnya silakan Pak Prof Mardiasmo untuk mengadres dua penanya setidaknya ini. Ya. Baik, saya minta tolong Mbak Ika, tolong paparan saya Mbak, slide saya yang berkaitan dengan first line, second line, third line defense bisa nggak Mbak ditayangkan? Tapi sebelumnya saya memprovokasinya sudah berhasil Bu Sum, sehingga Pak Rai menyebutnya Profesor Bu Sumiati. Gitu. Terus, next. Nah, ini no. Tadi, yang tadi. Nah, Pak Rai, ini juga mungkin tantangan bagi seluruh Inspektorat Jenderal di kementerian yang lain yang tadi ataupun di daerah, bahwa first line, second line, third line yang saya gambarkan di paparan itu merupakan suatu ekosistem pengawasan yang terintegrasi. Sehingga kalau Pak Ari menanyakan bagaimana membangunnya, jangan-jangan yang saya third line apa third line, atau apa izinnya gimana, seperti Pak Alex juga, apa pekerjaannya izin kok ada masalah ini. Nah, itu justru tanggung jawab bersama. Pada saat Indonesia Charter itu dibangun, maka first line, second line itu bisa in place seperti apa. Itu juga tantangan sendiri bagi third line. Karena jangan sampai third line hanya seperti kalau di perguruan tinggi itu seperti menara gading. Harus justru turun, menjemput bola, menanyakan kepada masing-masing organisasinya yang di bawahnya, agar first line-nya bisa hidup. Jalan, in place, manajemennya. Second line-nya juga jalan. Nah, setelah jalan semuanya, maka semua memang dikawal oleh APIF sebagai third line of defense. Itu saya kira itu jawaban saya terhadap Mas Rey. Yang kedua Pak Sumarto, terima kasih Pak bahwa sudah dapat buku. Mudah-mudahan nanti dapat buku lagi Pak untuk yang saya otonomi atau akuntansi Pak. Pak, untuk e-audit ini memang perlu, ini kan audit sebagai tools, tapi membutuhkan prasyarat. Prasyaratnya adalah infrastruktur yang memadai. Tapi sebetulnya kalau mau bicara IT sama manusianya, itu sebetulnya IT itu 30%, manusianya 70%. Keberhasilan. Tapi sebetulnya yang hakiki yang ingin saya jawab pada Pak Sumarto adalah sinergi IT yang itu sangat tergantung pada data yang tersedia atau sebenarnya integrasi data. Kalau semua big data itu sudah nyambung Pak, big datanya satu, maka e-auditnya akan lebih mudah mencarinya. Tapi selama ini kan kalau bisa dikatakan kita pakai IT, sinergi IT, tapi sebetulnya yang disinergikan itu secara manual. Nah, ini yang repot. Ini saya kadang di depan seperti itu. Apalagi mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak. Di kementerian itu kan dulu ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kehutanan. Nah ini kadang-kadang masih ada tersisa ini data-data itu. Sehingga merge data sebagai integrasi data dan big data belum begitu solid. Nah, sehingga kalau big data sudah ada semuanya, infrastruktur sudah semuanya, SDM-nya sudah mencukupi, maka e-audit yang oleh Pak Sumarto itu bisa lebih berjalan dengan baik dan lebih efektif.
Saya kira demikian jawaban saya dari kedua penanya tadi. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Mardiasmo atas jawabannya juga yang sudah ini. Saya lihat waktu kita sudah pukul 4:04 ini sehingga kelihatannya saya sedang cek dulu apakah kita masih punya masih ada. Oh ya, saya akan lihat ada pertanyaan. Sebetulnya saya akan tidak bisa yang buka satu termin lagi. Ini akan sampai 4:30 lebih, Pak. Akan saya address mungkin satu ada informasi, ada pertanyaan dari chat. Ini mohon dibantu, saya kok tidak terlihat di chat saya. Chat yang di sini tidak terlihat. Mohon izin, mohon dilihat ya. Diklik di tombol more, Pak Alex. Diklik di tombol more, di situ ada klik chat, Pak. Oh, more ya. Ya, more. Nggak ada, Pak Alex. Iya, nggak ada. Ini informasi ke peserta aja. Iya, ini nggak ada di saya. Baik, kalau begitu saya buka satu pertanyaan saja lagi dari floor, karena waktu sudah tidak mengizinkan. Saya ingin membuka sebetulnya satu aja, ada 3 lagi, tetapi tidak bisa. Satu, nanti kalau bisa muncul chatnya nanti akan saya susulkan. Satu saja dari Bapak Sunarto dari Ijen PUPR, Pak. Ini penting karena ini yang punya infrastruktur. Kita mesti address Bapak Sunarto dari Ijen PUPR. Dipersilakan, Pak. Setelah ini mungkin saya akan lihat dari chatnya. Mohon izin co-host untuk mungkin dikirim saja ke WA saya biar bisa dibaca. Terima kasih. Silakan Pak Sunarto. Baik, terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu aja Pak kepada Prof. Mardiasmo ini. Tadi Bapak bicara integritas. Jadi menarik sekali karena integritas ini mudah tapi susah. Kan pernah kami diskusi dengan orang-orang integritas itu bahwa kalau daerah itu kan harus khusus juga rekrutmennya politiknya, Pak. Karena kalau sudah jadi kepala daerah, nanti bisa tiba-tiba jadi berintegritas. Kalau rekrutmen dari awalnya juga tidak integritas. Jadi mohon juga mungkin perlu partai itu berintegritas sehingga kita bisa menciptakan kepala daerah berintegritas, tidak ada lagi mungkin transaksional, anggaran kepala daerah kadang-kadang juga terpaksa sehingga dia ada yang kena OCT, tadi bilang walaupun BTP kata. Jadi antara BTP dan BTP mungkin juga itu Pak. Jadi rekrutmen politik pun juga harus berintegritas, mungkin itu Pak menurut saya. Iya. Yusuf tadi Bu, satu aja Bu, kami mungkin keberhasilan reformasi birokrasi di keuangan itu salah satunya karena remunerasinya 100% Bu. Terima kasih Bu. Baik, ya ada ya 2 pertanyaan dari Pak Sunarto, tidak apa-apa Pak. Ini satu untuk Pak Mardiasmo dan satu untuk Bu Sum. Ada informasi lagi ini dari panitia, ada Irjen dari Papua, dari Merauke, ingin mengajukan pertanyaan. Mau dipersilakan host untuk ditampilkan. Inspektorat wilayah ya? Ya, Inspektorat wilayah dari Papua ya, Merauke, betul Ibu? Ya, silakan Ibu Mariam. Dari Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke. Ya. Merauke, silakan Ibu dari Sabang sampai Merauke Bu ya, di ujung timur. Silakan Ibu Mariam. Ya, kami baru habis buka puasa Pak. Waduh, saya belum belum Ibu. Ya. Silakan Ibu. Untuk Ibu Sumiati, izin Bu, tadi penjelasan Ibu kan APIP harus mengawal dari awal, dari perencanaan. Nah, sementara yang terjadi di kami Bu, untuk review RKA refocusing dan realokasi COVID-19 itu Bu, khususnya untuk RSUD dan Dinas Kesehatan, di mana mereka memerlukan dana yang cukup besar dengan memesan alat-alat APD dari e-katalog Bu. Nah, dengan waktu yang minim yang diberikan kepada kami Bu, kami harus melihat harga, kemudian adanya bansos hibah dari pusat. Nah, itu kami agak kesulitan Bu, itu kira-kira bagaimana Bu, mohon solusinya. Takutnya nanti yang Ibu sampaikan tadi dari awal perencanaan kita tidak kawal baik, nanti malah
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mariam. Pertanyaannya sangat penting sekali ini karena dalam rangka COVID memang salah satu dari pengeluaran kita digunakan untuk kesehatan. Silakan kepada Ibu Sumiati untuk menjawab Bu pertanyaan dari Pak Sunarto dan juga dari Ibu Mariam. Ya, Sunarto. Baik, baik. Ya Pak Narto tadi juga kelihatannya udah siap-siap kultum tadi, udah pakai kopiahnya. Baik Pak Narto, memang di Kementerian Keuangan itu di dalam melakukan perbaikan reform itu salah satunya diikat ya, itu dengan perbaikan remunerasi ya. Kemudian ini memang terus kita lakukan perbaikan, namun ini terukur gitu ya. Jadi perbaikannya itu kita terukur dengan progres reform yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Nah, ini yang prosesnya sudah panjang sekali, yang mungkin Bapak Ibu melihatnya kayak tahu-tahu udah muncul di permukaan saja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang yang mengukur akan diberikan berapa persen sesuai dengan tingkat reformnya, itu sekarang ada komite, ada Menpan gitu ya. Menpan, saya dulu ketua GKI-nya tuh. Ya. Itu, ya. Di kami sudah lama sekali itu disiapkan sebenarnya pertama itu tahun 1971. Ya. Jadi kalau yang diterapkan di kementerian lain yang masih hanya sekedar daftar hadir pagi sampai sore diukur dari situ, kemudian kalau nggak masuk dipotong, itu di Kementerian Keuangan udah tahun 71 Pak. Jadi udah lama banget itu ya, udah kuno banget ukurannya hanya itu. Makanya pada saat kami diskusi dengan tim di Menpan, loh kami bukan sekedar itu udah tahun 71 diatur pakai Impres dulu. Impres 15 tahun 71. Ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu kita lakukan lagi pada saat kita reform, kita mulai, maka di situ diikat ya. Nah itu dulu majunya aja diskusinya itu kami langsung Presiden sama DPR itu sampai 14 kali. Jadi bukan hanya dicek oleh komite yang berapa orang, tapi di sini itu sampai 14 kali. Ya, bagaimana rancangan ini dibangun, itu yang menyetujui itu sampai DPR. Gitu. Nah ini yang nggak dilihat oleh kawan-kawan, bahwa ada perjuangan berdarah-darah yang sudah dilakukan. Seperti di Ijen aja tadi saya baru cerita dari tahun 2002 ya, tadi 2004 sampai dengan sekarang gitu, 16 tahun gitu. Nah ini memang banyak hal yang harus ditata untuk bisa seperti itu. Nah, tentunya ini kami juga ingin Kementerian Keuangan tidak sendirian, tapi yang lain juga gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kalau mengikuti kurva tadi masalah belanja, walaupun di Kementerian Keuangan itu tugasnya terus makin banyak, tantangannya semakin besar, namun sebenarnya di Kementerian Keuangan itu dengan adanya reform tadi, sebagaimana Pak Profesor Mardiasmo ini ikut di dalamnya, itu setiap kali ada reform, ada suatu intervensi kebijakan, itu ada suatu patahan belanja yang rutin itu. Patahnya itu dalam banget gitu. Jadi langsung aja turun gitu ya, karena saya 6 tahun ada di Biro Perencanaan Keuangan dan saya ngerti betul gitu bahwa itu kalau kita buat normal aja standar kinerjanya, patahan itu dalam. Kalau belanja itu nggak berubah, berarti kinerjanya di sini yang semakin besar atau kualitasnya semakin baik. Ini benar-benar kita lakukan. Dan kalau kita melakukan ada perbaikan lagi, itu tidak berasal dari kita minta tambahan ke DJA, tapi kita melakukan efisiensi di dalam, maka sebagian yang kita bayarkan dalam bentuk perbaikan remunerasi. Nah, ini yang saya lihat di kementerian lain kayak duitku ya duitmu, duitmu ya duitku gitu. Jadi ini yang dari salah blocking Bu, salah blocking ya. Iya. Nah, di kementerian lain itu kalau saya lihat ini mintanya naik, tapi di sisi lain tadi cost consciousness itu nggak jalan. Masih aja yang pengeluaran-pengeluaran untuk non-value added activities itu masih ada. Nah, ini yang di Kementerian Keuangan itu kita kenceng banget. Seperti contoh di Ijen kami aja dengan
pegawai tadi 746 dengan sekian banyak yang diawasi, Menteri Keuangan selaku COO dan CFO, anggaran kami itu hanya berapa sekarang? 87 miliar. Ini kalau dibandingkan, silahkan Bapak Ibu Ijen di tempat lain, berapa anggarannya? Ya, kami 87. Ya, sudah saya potong dulu sedikit ya Bu ya. Iya Pak, dipotong 1,5 M Pak. Tinggal tulangnya Pak, tinggal tulang. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian Ibu tadi Bu Mariam, selamat berbuka puasa ya. Jadi Ibu untuk mengawal masalah review bansos itu pada saat sedang dilakukan refocusing, kami dari Ijen Kementerian Keuangan sudah menyiapkan panduan review, sudah mengeluarkan juga panduan untuk pengadaan barang jasa. Nah, itu dituangkan di dalam Per Irjen nomor 29 dan nomor 20 tahun 2020. Jadi, monggo Bu, silahkan dilihat. Nah, memang di sini kita ada keterbatasan. Boro-boro untuk bidding, untuk nyari barangnya aja susah banget gitu ya. Maka tentunya ini menjadi tantangan lain, sehingga di seminar yang lalu, di webinar yang lalu, dan juga di AIP, itu pengalaman dari DKI Jakarta, Pak Michael Rolandi, Inspektur DKI Jakarta, saya lihat tadi juga ada di sini, ya, itu sudah sharing pengalamannya. Jadi bagaimana di sini mengawal pengadaannya, kemudian mengawal distribusinya supaya ada 4 T, supaya 4 ketepatan itu supaya bisa dijaga, itu sudah ada. Kemudian untuk peralatan kesehatan itu saya kira udah ada dikawal dari sisi metode pengadaannya itu oleh LKPP Pak Roni, ini sangat concern karena beliau dulu juga Irtama Bapenas, sebelumnya Deputi Pencegahan di KPK, jadi ngerti benar masalah audit, dan dulu beliau juga megang Monef program pembangunan di Bapenas yang PP 39, jadi benar-benar ini dunia beliau, ini maka begitu di LKPP beliau concern. Kemudian dari Satgas, ini Irjen Kemenkes, Ibu Ami ada di sini, kemudian Inspektur Utama BNPB, Ibu Teti Sarage, kemudian BPKP, ya, Deputinya Pak Irwan, ini yang punya tugas, mempunyai mandat dari Perpu untuk mengawal masalah ini, juga sudah membuatkan panduan, ya, panduan bagaimana di sini untuk pengadaan dan juga distribusi alat-alat kesehatan. Jadi monggo nanti Bu Mariam silahkan berhubungan di sini untuk bisa menggunakan panduan-panduan yang sudah ada ini dalam rangka melakukan pengawasan berbagai macam kegiatan pengadaan barang, distribusinya terkait dengan penanganan COVID-19. Kalau pengadaannya sudah, ya coba dicermati, nanti mungkin ada hal-hal yang bolong yang di situ perlu diperbaiki untuk proses berikutnya dan juga untuk merespon apa yang sudah terlanjur, ya. Jadi ini saya kira penting bagi kita semua, tiap daerah mempunyai kasus yang sangat beragam. Jadi mungkin demikian, mohon mungkin Bu Ami ada di sini, mudah-mudahan masih ada, dan Pak Michael Rolandi nanti bisa komunikasi dengan Bu Mariam, sharing pengalaman dan pengetahuannya untuk kawan-kawan kita yang berada di daerah lain yang mungkin sekarang sedang sibuk-sibuknya, belum ada pengalaman sebelumnya. Makasih. Terima kasih Ibu Sumiati, Bu Mariam, jangan khawatir karena semboyan kita progress through sharing. Jadi kita maju bersama-sama melalui sharing-sharing, Pak, ya. Selanjutnya untuk Pak Mardiasmo, silakan Bapak. Ya, ya. Pak. Saya satu aja dari Pak Sunarto tadi karena waktunya saya juk-juk saja. Memang kalau diskusi panjang Pak Sunarto mengenai integritas tadi, tapi kalau dikaitkan dengan peran yang kita bicarakan pada siang sampai sore hari mengenai Irjen atau Inspektorat Jenderal ataupun APIP, itu ini Pak, integritas itu harus dibatasi, ya.
Karena biasanya kalau kepala daerah ataupun pimpinan atau siapapun kan kalau di korporasi kan mengambil dari misalnya dari laba, ini kan dari pencairan APBD. Nah ini yang kadang-kadang banyak masalah mengenai integritas dikaitkan dengan fraud ini, sehingga kita ada waktu sampai ada peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa setiap ada pencairan, terutama ada belanja barang atau belanja modal, harus ada persetujuan dari Ijen, Inspektorat atau APIP daerah. Ini adalah untuk supaya benteng, untuk preventif agar semua yang dikeluarkan, apakah itu DIPA ataupun kalau daerah namanya apa, DIPA daerah itu selalu yang besar-besar ada persetujuan dari Ijen. Itu adalah suatu upaya preventive control supaya integritasnya, karena integritas itu sangat luas ini. Oleh karena itu nanti kalau caranya cukup panjang karena waktunya ya saya batasi saja untuk yang sebenarnya transaksional tadi. Untuk transaksional tadi maka ada peraturan Menteri Keuangan, apalagi tadi untuk Perpu tadi ada panduan supaya ada yang mengawasi, ada upaya preventif untuk upaya disetujui oleh DIPA, termasuk ada revisi DIPA. Itu harus ada persetujuan dari Inspektorat Jenderal. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga agar integritas itu bisa tetap terjaga dengan baik. Saya kira itu Pak Alex, karena waktunya mepet sekali Pak. Jadi terima kasih Pak Sunarto atas pertanyaan pada saya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Maka sesi tanya jawab ini sayang sekali harus kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak yang sudah raise hand tapi tidak sempat kita address, yaitu Bapak Albert dari Ijen PUPR, Bapak Ahmadun dari Ijen Kemenak, ini rohani kita Pak. Bapak Edi Mulia dari BPKP, ini mohon maaf, ini teman saya juga tidak sempat kita address, mohon maaf sekali. Mungkin nanti kalau ketemu bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Kemudian ada yang terakhir Bapak Ali R dari Ijen ATR BPN. Mohon maaf tidak bisa kita address. Kita masuklah ke dalam kesimpulan. Izinkan kami membaca sedikit kesimpulan. Pertama, memang organisasi pemerintah perlu meningkatkan good governance-nya dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang harus diperhatikan adalah akuntabilitas, transparansi, integritas, dan keadilan. Fungsi audit internal merupakan fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan untuk menjaga good governance-nya. Kemudian tadi narasumber pertama menyampaikan bahwa praktik terbaik dari APIP salah satunya adalah untuk melindungi dan meningkatkan nilai organisasi, memberikan assurance atas GRC, memberikan insight atas inisiatif strategis, dan memberikan konsultasi yang berfokus ke masa depan. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan APIP dari Kementerian Keuangan yang sebagai kementerian maupun sebagai bendahara umum negara dan didukung dengan SDM, keuangan, dan IT yang memadai dan dikelola dengan baik. Narasumber yang kedua, Bapak Mardiasmo menyampaikan, mengutarakan bahwa APIP harus sadar akan tujuan akuntabilitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan akuntabilitas untuk akuntabilitas sendiri, tapi akuntabilitas untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan value for money audit pada pemerintah daerah. Value for money audit ini akan memberikan dimensi akuntabilitas yang lebih lengkap, sehingga pengelolaan sumber daya dapat memberikan gambaran utuh, mulai dari awal sampai akhir, termasuk keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah, dengan memperhatikan tadi jelita dan jelata. Saya pilih memperhatikan yang jelita, Pak Prof. Waduh. Kemudian dari tanya jawab ini, dengan hati Nastiti dan saya ambil tiga kesimpulan. Aduh, ini untung puasa ya. Jadi, baik, dari tanya jawab bisa diambil tiga kesimpulan. Setidaknya pertama, budaya risiko adalah satu yang penting bagi internal audit dan juga manajemen. Ya. Internal audit penting karena internal audit harus merupakan satu organ di sebuah organisasi yang paling sadar risiko harusnya mereka. Kedua, fraud prevention harus dijalankan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tadi narasumber sudah menyampaikan sangat rinci apa saja fraud prevention yang bisa dilakukan dan juga pengalaman di Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir adalah information technology merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam menjalankan fungsi audit intern pemerintah yang efektif. Kedalaman pemanfaatan IT sangat penting untuk menjaga governance kita. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita peroleh setidaknya dari webinar ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada bapak-bapak peserta, terutama yang tidak sempat kita address, sudah raise hand.
Untuk selanjutnya, moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sangat bermutu. Dan juga semoga webinar ini bermanfaat dan menjadikan pahala bagi kita semua di bulan puasa ini. Semoga bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada kita, akan ada penutupan atau closing remarks dari pemimpin YPIA, mungkin dari Pak Puji. Mau dipersilakan kepada host untuk mengambil alih. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik.